Halo, perkenalkan nama saya Helga Fitriani Desnusa dengan NIM 2021-34044. Kelas B, saya mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang politik hukum HAM di Indonesia. Politik hukum HAM adalah kebijakan hukum HAM tentang kehormatan dan perlindungan HAM. Kebijakan HAM ini bisa dalam perbuatan, perubahan, pemuatan pasal-pasal tertentu atau pencabutan peraturan perundang-undangan dalam pandangan Mahfud. Implementasi politik dapat berupa A. Perbuatan hukum dan perbaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan pencipta hukum yang dilakukan. B. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum. Politik hukum HAM. Penghormatan adalah kebijakan yang diharuskan negara untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan mengakibatkan individu atau kelompok gagal meraih atau memenuhi hak-hak. B. Fungsi politik hukum HAM di Indonesia. Fungsi politik hukum HAM dilihat dari beberapa perspektif, pengertian di antaranya. 1. Perlindungan HAM. Fungsi utama politik HAM adalah untuk melindungi dan memastikan hak dasar setiap individu di Indonesia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Hal ini sejalan dengan Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak tersebut. 2. Menjamin keadilan sosial. Politik hukum HAM berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial dengan memastikan tidak ada diskriminasi di dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Hukum HAM bertujuan untuk memberikan perlindungan yang setara bagi setiap negara. C. Teori politik hukum HAM. Teori politik hukum HAM di Indonesia merujuk pada pemahaman dan pendekatan yang digunakan untuk mengatur dan melindungi HAM dalam konteks politik dan hukum di Indonesia. Salah satu teori yang relevan dalam kajian politik HAM yaitu teori konteks sosial. Teori ini dinyatakan bahwa HAM muncul karena adanya kesepakatan atau konteks sosial antara individu dengan negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini mencerminkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar bagi pembentuk negara dan hak dasar warganya. Negara berkewajiban untuk melindungi dan menjamin HAM yang dimiliki setiap individu sebagai bagian. D. Kesimpulan. Sebagai sebuah negara hukum, peran suatu mekanisme yang dampak pada jahat hidup orang banyak, juga suatu aturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Teori keadilan transnasional dalam disiplin ilmu hukum hanya dapat memiliki tempatnya dalam struktur hukum Indonesia ketika teori tersebut bertransformasi menjadi sebuah keindahan hukum positif nasional.
Keadilan transosial yang dipahami dalam bentuk suatu mekanisme hukum dalam mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang di masa lalu telah diadopsi sebagai ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Pembentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional.